Oke, lalu infokan ke yang lain ya, untuk segera bergabung di, perkuliahan ini. Ibu akan mulai perkuliahan jika setengah dari, peserta kuliah hari ini sudah, join di Webex ya. Oke, silahkan diinfokan.
Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bisa mendengar suara Ibu dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Bu. Siap, bisa Bu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Ini Ibu tadi sudah perbaiki. Ini adalah pertemuan pertama kita. Nah, seperti biasa untuk awal perkuliahan, silakan Anda melakukan presensi menggunakan QR code. Ibu akan tampilkan ya. Silakan disiapkan. Oke, sudah muncul ya di layar Anda. Silakan Anda scan QR code ini untuk melakukan presensi secara otomatis. Nanti jika karena satu dan lain hal Anda tidak memungkinkan untuk men-scan QR secara otomatis, maka nanti akan Ibu lakukan presensi secara manual. Setuju ya? Oke, sudah selesai ya semuanya men-scan QR code-nya? Mohon izin Bu. Ya, gimana Renditya? Mohon izin Bu. Untuk saya aplikasinya belum ini Bu, belum bisa Bu. Ya, nanti Ibu akan cek secara manual siapa yang nggak bisa men-scan QR code-nya ya. Nggak masalah, Rendita. Siap Bu, terima kasih Bu. Izin Bu, di saya tampilan share screen-nya nggak ada Bu. Oh ya? Nah, yang lain gimana? Ntar, coba Ibu ulang lagi. Oke, coba. Yang lain ada ya? Muncul kan? Siapa ada, Bu? Nah, kamu pakai apa ya? Ya Bu, pakai Webex Bu. Iya, maksudnya di PC atau di ponsel? Siap di PC Bu. Sekarang udah muncul belum? Siap masih belum Bu. Izin Bu, Gitu ya, saya apa-apa. absen manual aja Bu. Ya, oke, nggak masalah. Oke ya, oke nggak masalah. Oke, yang lainnya ada yang masih proses scanning? Sudah selesai? Ini sih udah nggak kedip-kedip lagi, berarti udah beres ya? Izin Bu. Ya, gimana? Ini masih ada kendala Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke ya. Oke, Ibu stop sharing, Ibu jangan di stop sharing, Ibu tutup aja, nah biar kamu lihat ya. Yang manual. Nah, yang belum-belum ini ya. Oke, sekarang Ibu lakukan presensi aja. Ahadian udah hadir belum? Belum ya? Lagi kendala jaringan Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti di akhir Ibu akan lakukan presensi lagi. Ahmad Fauzan. Belum ada. Ini Albi hadir ya. Siap hadir Bu. Oke, David. Belum ada David. Yakzan. Wah, kamu udah nggak jadi datang ya, Yakzan ya. Yakzan hadir ya. Mana sih? Ibu nggak bisa lihat. Harus scroll satu-satu. Belum ada. Andrianto. Siap hadir Bu. Oke. Rafido. Siap hadir, Bu. Oke.
Nah, ini Renditya hadir ya. Ya, Pak. Hadir, Bu. Mojo hadir. Hadir, Bu. Oke, Yunan. Mana Hadir, ya? Bu. Hadir. Oke, makasih. Sugita. Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti di akhir Ibu akan lakukan presensi, mungkin ya ada kendala jaringan dan lain-lain yang nggak memungkinkan kamu hadir di awal perkuliahan. Nggak masalah ya, nggak masalah. Oke, Ibu akan share materi perkuliahan hari ini. Sudah muncul ya di layar Anda ya? Sudah terlihat slide presentasinya? Oke. Ya, seperti biasa ya, ini adalah pertemuan pertama. Ibu akan isi dengan pendahuluan dari statistik secara general. Nanti akan dijelaskan juga kenapa muncul kita spesifikkan ke dalam mata kuliah ini yang dinamai dengan statistik instrumentasi, beserta kontrak kuliahnya. Jadi ini yang akan Ibu sampaikan ya, panduan perkuliahan hari ini. Ibu akan sampaikan silabusnya, buku referensi yang bisa Anda gunakan, kemudian link meeting online-nya atau live session-nya, sistem penilaian, satuan acara perkuliahan, dan harusnya ada ya nomor 6-nya di sini, penjelasan mengenai statistik secara general. Oke, ini adalah silabus perkuliahan kita. Jadi Anda diharapkan bisa memahami dan menguasai, karena mata kuliah statistik instrumentasi ini kan kategorinya adalah praktik gitu ya. Jadi diharapkan Anda menguasai juga konsep-konsep dasar statistik serta aplikasinya. Nah, dalam menyelesaikan masalah keteknikan, khususnya terkait dengan peralatan instrumentasi. Nah, peralatan instrumentasinya ya berkenaan dengan bidang kita, bidang kemeteorologian, klimatologi, dan kegeofisikaan. Nanti, jadi sebagian besar contohnya akan Ibu usahakan yang nyangkut-nyangkut dengan permasalahan core bidang kita, atau yang secara general tentang keteknikan atau engineering ya. Kredit SKS-nya adalah 2 SKS. 2 SKS praktikum itu panjang ya, berarti 4 kali 50 menit sampai 12.30 ya. Jadi nanti akan ada untuk perkuliahan selanjutnya ya, akan banyak contoh-contoh yang bisa kamu kerjakan secara langsung. Ibu sudah setting, nggak akan ada yang namanya terlalu banyak tugas yang harus kamu kumpulkan. Jadi tugasnya ya langsung diberikan di dalam perkuliahan. Nah, perkuliahannya dijadwalkan adalah 14 kali pertemuan untuk mengakomodir semua materi, dengan ditambah ujiannya, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi selama 1 semester ini kita akan menempuh kurang lebih 16 minggu. 16 minggu atau 16 kali pertemuan untuk satu mata kuliah mata kuliah statistik instrumentasi. Ini adalah referensi yang bisa Anda mulai browsing, Anda cari. Ini adalah sebenarnya ya, buku tentang statistik itu sudah banyak banget. Ibu pilihkan 2 yang menjadi referensi utama, rujukan utama. Yang pertama adalah buku yang Applied Statistics and Probability for Engineers, gitu ya. Ini edisi ke-6. Edisi ke-6
Ini sebentar, Ibu akan tunjukkan ya. Tunggu bentar. Ibu stop dulu. Bukunya cukup tebal ya kan, tapi nggak semua. Kelihatan nggak sih? Berarti Ibu harus nggak pakai virtual background ya. Bentar. Oke, mana nih? Mana apply? Nah, lihat. Ini jadi cukup tebal ya. Sengaja Ibu print karena ini yang edisi ke-6 ya. Nah, kamu bisa gunakan, nanti kamu kalau lanjut lagi kuliah, ini biasanya dijadikan rujukan utama. Tapi kuliahnya kuliah yang teknik ya, bukan kamu kuliah hukum ya nggak akan belajar ini gitu kan ya. Sarankan punya, nanti biasanya dilanjutkan. Ini yang edisi ke-6, edisi yang barunya, tapi ya kalau yang sudah tersedia di free secara online, yang PDF-nya itu yang edisi ke-5, tapi nggak masalah ya, nggak masalah. Yang beda hanya di bagian contoh, tapi secara konsep dan lain-lainnya sama. Ibu sarankan kamu punya ya. Kemudian juga untuk menambahkan yang ada di bukunya si 12 ini, ditambahkan juga sama probability and statistics juga untuk engineering dan science gitu ya. Nah, ini kalau ini sudah tersedia edisi ke-8-nya secara dalam bentuk soft copy digital yang free. Kamu tinggal cari di di Google ya. Nah, ini. Oke, silahkan. Nanti proses latihannya akan contoh-contohnya Ibu akan ambil dari kedua buku ini gitu ya. Jadi dari sekarang bisa mulai Anda kerjakan gitu ya. Bukan dikerjakan, mulai kamu download, cari buku referensi ini, kemudian di situ ada latihan-latihan soal dan lain-lainnya, problem set bisa kamu kerjakan. Oke, ini adalah jadwal kamu ini live sessionnya. Ini sudah Ibu tuliskan juga di forum kelas di dalam SIMAS. Jadi mudah-mudahan perkuliahan kita selalu berjalan sesuai schedule. Ini akan sampai di bulan Januari 2022. Sudah Ibu setting seperti ini. Jadi akan kamu simpan baik-baik ini ya. Oke, kenapa menggunakan Webex gitu ya? Kan sebelumnya kalau dengan Ibu gunakan Zoom ya kan, ya biar beda aja ya, ganti platform lain ya kan. Nanti kita lihat, kita akan manfaatkan fitur-fitur fasilitas yang ada di dalam Webex. Webex ini free ya untuk Ibu ya. Kalau kamu ya bisa gimana caranya lah ngedapetin yang free ya. Kalau nggak free ya paling berapa menit ya, 40 atau 50 menit ya. Nah, Ibu lupa, nah ini silahkan kamu gunakan ini. Webex ini Ibu di endorse oleh NetAcad Academy. Nah, jadi
ya kita manfaatkan itu ya. Kalau Zoom, account Zoom itu harus bayar ya, sebulan itu kena charge 149 dolar per bulan. Kalau ini free ya kita gunakan yang free ya. Dan unlimited, bisa digunakan 24 jam untuk lakukan meeting online. Oke, ini adalah sistem penilaiannya. Anda sudah paham semua, kehadiran, tugas, ya kan? Tugas mandirinya nanti akan dilaksanakan secara langsung, UTS dan UAS ya. Usahakan semua mengikuti ini ya dengan baik. Oke, ini adalah satuan acara perkuliahannya dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-16. Pertemuan pertama, Ibu akan sampaikan selain kontrak perkuliahan yang sedang ini Ibu jelaskan, juga mengenai pendahuluan statistik secara umum, secara general. Kemudian di minggu kedua dan ketiga, kita akan memasuki topik tentang statistik deskriptif, mulai dari ukuran pemusatan data, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan ukuran sebaran data di pertemuan ketiga. Ini yang dikatakan statistik deskriptif. Semuanya masih statistik yang basic banget ya. Kemudian, nah statistik ini kan berisi data-data ya. Nah, data-datanya itu disajikan atau divisualisasi. Nah, kita akan membuat visualisasi data statistik, dalam hal ini penyajian data statistik, menggunakan tools statistik. Yang nanti Ibu akan sampaikan tools apa saja yang bisa kamu gunakan, atau yang akan Ibu gunakan dalam perkuliahan ini. Baru setelah itu, kita sudah belajar dasar-dasar statistik, kemudian bagaimana memvisualisasikan data statistik, akan dipelajari tentang probabilitas, ke teori peluang dari suatu kejadian tertentu dari sekumpulan data, akan dipelajari di 2 pertemuan. Setelah itu akan dijelaskan mengenai distribusi probabilitas ya secara general. Baru setelah itu UTS. Setelah UTS, nah distribusi probabilitas itu kita akan spesifikkan lagi, dibahas mengenai distribusi untuk variabelnya yang random atau acak, tapi discrete. Datanya discrete. Kemudian dilanjutkan untuk yang distribusi variabel random juga, untuk yang continue selama 2 pertemuan. Setelah itu, kita sudah melihat bagaimana distribusi atau sebaran datanya ya untuk variabel acak baik discrete dan continue, kita akan lakukan proses estimasi, perkiraan. Maka akan dipelajari mengenai metode estimasi. Nah, metode estimasi ini kemudian dilanjutkan, kita akan pelajari bagaimana kita membuat sebuah hipotesis, sebuah dugaan secara statistik. Kita akan pelajari, dan kemudian, nah, setelah itu kita akan mempelajari mengenai regresi, ya kan? Regresi data yang linier, mulai dari regresi linier yang sederhana dan yang multi variabel atau regresi linier yang berganda. Baru UAS. Nah, sebetulnya ini masih semua dasar ya. Nanti kalau kamu sekolah lanjut lagi, ada namanya statistik lanjut ya. Itu sangat diperlukan. Nah, akan dipelajari untuk regresi yang misalnya non-linier. Kan nggak semua data itu nggak ada yang linier ya, sangat jarang sesuatu yang perilakunya linier. Non-linier biasanya. Nah, itu akan Anda pelajari di tingkat yang advance, lanjutannya. Nah, untuk yang level S1 atau D4, cukup sampai regresi linier. Ini semua mulai dari topik-topik statistik ini bisa kamu gunakan untuk mengolah data, biar data itu dapat dianalisis. Nanti akan kamu gunakan di dalam
Misalnya contohnya dalam kamu mengolah data di level skripsi. Nah, ini bisa kamu gunakan gitu ya. Jadi agar semua materi ini bisa kamu pahami, kamu kuasai dengan baik ya. Jadi bekal untuk kamu ketika melakukan sebuah penelitian, misalnya penelitian konteksnya misalnya untuk skripsi contohnya gitu ya. Oke, nah tadi Ibu sebutkan salah satu untuk menyajikan data gitu ya atau menghitung gejala-gejala statistik, ukuran pemusatan, penyebaran data gitu kan ya, kan harus kita hitung. Hitungnya ya bisa manual, bisa kita gunakan soft computing ya kan. Nah, soft computing bisa gunakan kalau statistik ya paling 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 mudah ya gitu. Ibu rasa kamu semua punya Microsoft Office. Nah, kita gunakan Excel, ya kan? Nah, kemudian untuk data yang lebih besar, mengolah statistik dengan library yang lebih spesifik khusus statistik, Anda bisa gunakan ini, R Studio, gitu ya. Nanti Ibu akan jelaskan gimana mulai kamu menginstal R ini ya, dari awal banget. Tapi sekiranya kamu sudah tahu ya tinggal mengikuti ya, tinggal kamu explore apa saja library yang tersedia di dalam R. R ini adalah tool statistik yang cukup banyak digunakan dan dia free gitu ya. Nah, kemudian untuk visualisasi atau penyajian data statistik ya sebetulnya kalau mau bikin grafik histogram dan lain-lain, tabel gitu kan sebenarnya bisa juga gunakan Excel, gunakan R. Tapi Ibu akan berikan gimana cara menyajikan data, memvisualisasi data, gunakan tools Python gitu ya. Karena kita ketahui ya bahasa pemrograman Python ini kalau Anda belum pernah belajar ya atau Anda sudah belajar otodidak sendiri via berbagai macam source learning free, ya itu sudah biasa digunakan ya. Python ini bahasa pemrograman yang powerful di tingkat visualisasi gitu ya. Jadi kan Anda udah belajar apa? Kemarin di Alprof kamu belajarnya apa? Bahasa pemrograman ya. C++ ya, betul ya? Betul, Bu. Atau yang Bu, lain? benar Bu. Ya betul Bu. Ya Betul, Bu. udah. Berarti kalau udah tahu C++, ya lebih gampang lagi ya. Ya paling beberapa sintaks beda aja ya. Tapi secara general yang namanya bahasa pemrograman ya sama saja ya. Mulai dari tipe data, ya kan? Dan lain-lain tuh sama. Nanti kita akan pelajari. Ini juga Ibu akan sampaikan mulai dari yang dasar banget gitu ya, gimana kamu menginstal Python dan lain-lain itu Ibu akan coba berikan ya, biar mengakomodir semuanya. Atau di antara Anda semua udah ada yang sering bekerja menggunakan Python, udah familiar dengan Python, ada? Ada atau belum? Ya, belum, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini buat pertama ya, gitu ya. Percayalah ya, ini akan sangat bermanfaat ya untuk Anda. Mudah-mudahan seperti itu. Ini adalah tool statistik yang bisa Anda gunakan karena kita akan proses lakukan perhitungannya menggunakan soft computing. Karena kalau menghitung manual, ya kalau untuk data-data yang sedikit masih mampu ya, masih bahkan kamu nggak perlu kalkulator gitu ya. Tapi untuk data yang sangat banyak, kompleks, ya kita memerlukan soft computing untuk tool statistik ini. Nah, sekarang apa itu statistik? Nah, ada yang tahu? Silakan. Ada yang mau menjawab? Apa sih statistik? Ibu rasa bukan pertama kali ya kamu mendengar kata statistik sekarang ya. Di matematika kayaknya udah belajar juga ya. Waktu SMA ya, udah ya? Udah belum?
Yang kamu pahami statistik itu apa ya menurut kamu dari hasil kamu belajar atau baca dan lain-lain? Silakan. Izin, Bu. Izin, Bu. Oke, siapa? Akdan atau Rafido? Izin menjawab, Bu. Mungkin sepengetahuan saya kalau statistik tuh, Bu, kayak ilmu yang mempelajari, menganalisis, Bu. Menganalisis atau merencanakan, kemudian dipresentasikan, Bu. Siap, terima kasih, Bu. Menganalisis, apa tadi Rafido? Mengolah, merencanakan. Apa yang diolah? Ya, ulangi lagi. Menganalisis atau merencanakan sebuah data, Bu, kemudian dipresentasikan data tersebut. Ya, data ya. Tadi yang pertama nggak muncul datanya, betul ya? Erik dengernya nggak ada data-datanya ya? Atau Ibu yang nggak dengar ya? Betul kan? Siap lupa tadi. Siap lupa Nah, tadi. ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, makasih Rafido. Ya, betul ya. Jadi, secara sederhana, tadi yang Rafido katakan itu sudah lengkap ya. Lengkap banget tentang statistik. Tapi secara sederhana, statistik itu diasosiasikan sebagai kumpulan data. Jadi, kalau data yang banyak kumpul gitu kan ya. Nah, itu biasanya orang oh ya itu statistik gitu kan. Nah, tapi ya kumpulan data itu eh, kita harus cek dulu datanya itu seperti apa, ya kan? Nah, data kan sekarang banyak juga ya data yang asal, data yang hoax dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi data yang seperti apa? Nah, data sini kalau kita mengacu ke dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, data adalah bukti, fakta, gitu kan ya, yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau melakukan pendapat. Nah, ini definisi dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jadi, data itu harus berupa bukti, fakta, ya kan? Makanya kumpulan datanya yang seperti apa. Nah, ya, data itu nanti juga akan Ibu sampaikan mengenai kategori atau tipe-tipe data. Sehingga modal utama dari statistik adalah data, ya. Nah, kamu sering mendengar nih quote seperti ini, who has the data has the power. Jadi siapa yang punya data, ya dia yang punya power, dia yang punya kekuasaan. Dan itu terbukti ya saat ini ya. Orang yang memegang data, ya dia yang menguasai dunia. Kasarnya seperti itu. Nah, sekarang siapa ya yang punya data paling banyak? Ya, sebentar-bentar kamu mau cari sesuatu, anak kecil aja, nanti ya googling dulu, gitu kan. Nah, saat ini ya salah satu yang memiliki data yang banyak yaitu Google kayak tadi. Referensi perkuliahan ini, cari ya di Google, gitu ya, cari di Google Chrome, search itu. Nah, jadi dengan data semua bisa dilakukan ya kan karena data ini berefek dapat tidak hanya jadi informasi saja, informasi yang dibiarkan begitu saja, tapi data ini sudah mempengaruhi seseorang ya kan bahkan bisa mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang. Nah, data bagaimana yang bisa mempengaruhi atau mengubah seseorang berperilaku dan lain-lain ya. Berarti kan data yang valid, data yang bagus, data yang terpercaya. Nah, kalau kita punya data yang bagus, data yang terpercaya, hasilnya seperti apa? Kita akan mendapatkan informasi yang lebih bermakna. Nah, bagaimana agar data itu menjadi bermakna? Maka diperlukan suatu proses menganalisis data, ya kan?
Nah, dengan data itu, data tersebar, kumpulan data banyak gitu kan ya. Kalau datanya dilakukan proses analisis, analisis kan perlu mengolah, ya nggak perlu lakukan proses clustering, pengelompokan, dan lain-lain, maka data itu menjadi bermakna. Di sini dikatakan analytics make it great, jadi datanya menjadi bermakna, gitu ya. Oke, ini ya apa secara basic, secara umum tentang statistik. Jadi statistik itu ya kumpulan data. Data seperti ini ya, data yang baik itu harus seperti apa gitu ya. Data yang bermakna itu bagaimana. Nah, sekarang penggunaan data dalam statistik. Nah, banyak contohnya ya. Ini Ibu kasih contoh. Nah, ini yang sekarang lagi happening ya. New cases untuk ini apa? COVID-19 kan pandemi belum berakhir ya. Pandemi COVID-19 ini bahkan di luar trennya masih meningkat gitu ya. Tapi ya alhamdulillah dari informasi Indonesia kan trennya sudah mulai menurun, baik gitu kan ya. Ini kita lihat Indonesia ya, ini new case di Indonesia, kita sudah melewati apa nih gelombang kedua dari pandemi ini ya kan. Kita sekarang ada di level yang apa? Kalau PPKM itu levelnya udah nggak ada yang 4 gitu kan ya kata pemerintah. Berarti kan data seperti ini, kamu kan tiap hari nih, data kasus baru itu kan selalu terekod, ya kan? Kemudian di-display seperti ini, divisualisasikan dalam bentuk grafik. Maka dengan punya data seperti ini, kumpulan datanya divisualisasikan kan, data itu menjadi informasi yang berguna, yang menjadi dasar acuan bagi kita. Kalau terkait data ini, kasus baru dalam COVID-19, ketika trennya menurun, maka pemerintah kan bisa membuat kebijakan level PPKM-nya lah turun gitu kan ya. Kenapa diperpanjang per periode tertentu. Nah, pemerintah bisa mengkategorikannya seperti ini. Di daerah mana saja, ini datanya Ibu ambil yang lama ya, bukan yang sekarang ya udah nggak ada level 4 gitu kan katanya ya, dari informasi yang himpun oleh pemerintah, udah nggak ada. Makanya bisa di clustering seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Oh, sekarang levelnya udah menurun, skala level PPKM-nya. Maka dengan informasi ini muncul kebijakan, mulai diuji coba sekolah tatap muka, ya kan? Kemudian apalagi? Nah, mulai dibuka objek wisata, ya kan? Uji coba. Karena kan kalau waktu PPKM level 4 bahkan kan semua ditutup, ya kan? Sekolah nggak boleh, ya kan? Baru, ya kan? Tempat wisata semua tutup. Nggak boleh beroperasi. Untuk apa? Meminimalisir si sebaran case baru dari COVID ini ya. Kalau nggak di stop kayak gini ya nanti muncul lagi nih seperti ini nih kurva yang puncak lagi ke atas seperti itu. Maka dari itu, nah dari data statistik yang dikumpulkan, kemudian disajikan dengan teknik tertentu, kemudian disebarkan, diinformasikan, gitu kan ya. Maka data statistik ini akan mempengaruhi seseorang ataupun bahkan levelnya di skala level negara gitu ya untuk melakukan atau membuat sebuah keputusan atau kebijakan tertentu ya. Sebegitu
berartinya sebegitu kita bergantung kepada data, informasi, data statistik, informasi yang sudah diolah. Yang tadi kamu bilang ya, Rafido, diolah, disajikan. Nanti ujungnya ya ini ke dalam kita melakukan bertindak, itu menjadi dasar bagi orang-orang untuk melakukan sesuatu. Ya, inilah penggunaan dari data statistik. Kemudian, nah kalau didefinisikan statistik itu apa, Ibu ambil dari bukunya si Douglas ini. Jadi statistik ini dikatakan sebagai ilmu sains ya, yang digunakan untuk memberikan pertimbangan ya kan bagi orang, bagi kita semua untuk membuat sebuah decision, sebuah keputusan, dan juga menyimpulkan gitu ya dari data-data yang punya tingkat keragamannya yang tinggi. Nah, di sini variability-nya sangat luas. Anda bayangkan data yang sangat variabilitasnya sangat tinggi, berarti datanya sangat non-homogen. Nah, dengan menggunakan statistik, bisa menolong kita, bisa memberikan pertimbangan kepada kita untuk membuat sebuah decision. Itulah yang dikatakan statistik. Jadi, bagaimana caranya? Nah, statistik itu untuk membuat seseorang bisa merekomendasikan untuk memutuskan suatu hal. Nah, statistik itu isinya ada metode-metode statistik. Metode statistik ini ya tadi digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang cerdas dan ilmiah. Dengan kata lain, statistik ini metodenya adalah menebak secara cerdas atau educated guesses. Ya, jadi contohnya apa ya? Kita orang BMKG ya, prediksi cuaca. Sekarang kan BMKG sudah mulai ngasih prediksi perkiraan musim hujan ya kan, dari mana ya? Dari data-data cuaca yang udah dihimpun oleh peralatan-peralatan BMKG, peralatan cuaca yang tersebar di seluruh Indonesia. Maka BMKG langsung mendefinisikan ini ya, peringatan siap-siap akan memasuki musim penghujan. Nah, kan sebetulnya kita melakukan prediksi, menebak, tapi menebaknya ada dasar ilmiahnya. Nah, itulah yang dikatakan BMKG sudah menggunakan metode statistik dalam dia mendiseminasikan informasinya dari data-data yang banyak yang sudah dihimpun oleh BMKG. Nah, kalau prediksinya ya hanya nebak-nebak aja gitu kan ya, artinya tebakannya itu tidak menggunakan metode statistik atau metode ilmiah, maka keputusannya yang diambil itu ya biasanya atau decision-nya ya kurang dapat diandalkan, kurang bisa dipertanggungjawabkan karena keputusan atau proses menebak sesuatu tanpa metode statistik atau metode ilmiah itu disebut sebagai tebakan biasa atau pure guesses gitu ya. Maka ya hasilnya nggak bisa dipercaya. Kamu bayangkan kalau BMKG bilang, oh ini besok mau musim hujan ya, dari mana? Adalah pokoknya kata saya dapat pokoknya dapat ilham, inspirasi dari mana gitu kan ya. Nggak ditanya dari mananya di mana, nggak bisa jelaskan ya, pasti orang nggak percaya ya kan dengan informasi yang BMKG sampaikan. Kalau dari mana bisa memutuskan itu? Ini loh nih data nih, tren, cuaca, angin gitu kan, sebutkan faktor-faktor cuacanya. Oh, begini ya kan, tekanan udaranya, Mas, ya dan lain-lain. Inilah gunanya metode statistik. Kita bisa
membuat decision atau keputusannya secara tebakannya secara cerdas atau educated guesses. Gitu ya. Oke. Nah, jadi statistik itu apa? Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Rafido. Pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menginterpretasikan data, ini salah ya, menginterpretasikan data. Ini kelebihan S ya, untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami oleh usernya. Ya, usernya BMKG siapa? Ya masyarakat, ya kan, karena kita badan punya pemerintah yang tugasnya salah satunya mendiseminasikan informasi cuaca. Yang butuh informasi cuaca siapa? Ya masyarakat umum boleh, ya kan? Atau pertanian, ya kan? Masyarakat yang bekerja di bidang agrobisnis kan sangat bergantung informasi cuaca. Maka tampilan dari data statistiknya ya disesuaikan dengan usernya yang membutuhkan. Inilah fungsi dari statistik. Ya, sebentar ya, Ibu izin dulu 1 menit ya, nggak apa-apa ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita lihat fungsi atau peranan dari statistik. Sebagai yang pertama, teknik untuk menyajikan data, memvisualisasi data, sehingga data lebih bisa orang mudah pahami. Artinya apa? Datanya menjadi komunikatif. Penyajian datanya ya seperti tadi, tabel, grafik, diagram. Nanti kita akan pelajari bagaimana membuat tabel, grafik, atau diagram ini ya. Nah, oke, ya semenarik mungkin gitu ya, biar orang langsung, oh ini ya, penasaran gitu kan. Nah, kemudian statistik juga digunakan untuk menganalisis data. Salah satunya ya tadi, menguji hipotesis, menguji asumsi yang kita duga. Kita bisa gunakan data. Datanya kita olah dengan teknik tertentu yang akan kita pelajari nanti. Kita gunakan untuk contohnya menguji hipotesis. Ya. Contohnya nih, ya tadi, BMKG memprediksi, ya kan, berhipotesis bahwa periode sekarang nih mulai akan memasuki musim hujan, gitu kan ya, kan dugaan, ya kan, hipotesis, asumsi. Nah, gunakan statistik dari mana? Data-data informasi cuaca tadi dianalisis, maka oh iya nanti terbukti gitu ya, misalkan oh iya di periode ini ya betul terjadi musim hujan, atau nih, oh iya dari data-data BMKG tentang cuaca dan lain-lain gitu kan ya, yang sudah terjadi, yang sudah dihimpun oleh BMKG, oh ya betul kemarin itu
puncaknya musim kemarau. Nah, berarti prediksinya BMKG sudah betul gitu ya. Nah, yang ketiga, fungsi dari statistik adalah untuk alat sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas. Oh iya, Ibu mau tanya, apa itu validasi? Validasi ada yang tahu apa? Silakan. Izin Bu, Ya, oke, silakan. menurut saya validasi itu pembuktian Bu. Pembuktian. Terus, kalau reliabilitas? Kalau reliabilitas apa? Kalau reliabilitas apa? Izin Bu, mungkin kalau reliabilitas itu konsistensi, apakah sejauh mana sebuah data itu konsisten untuk selalu berulang gitu Bu. Konsistensi ya. Kayaknya kurang tepat ya. Nggak tepat ya. Jadi, kalau reliabilitas berkaitan dengan kehandalan. Reliability alat ini ya kan diuji harus reliability misalnya apa? AWS ini bagus atau enggak? Berarti kan AWS itu harus dipasang diuji coba pada selama periode tertentu gitu ya. Nah, reliability berarti alat itu diuji kehandalannya, kepowerful-annya, ke apa? Kehandalan tingkat kepercayaan alat itu masih bisa mendisplaykan atau mengukur data yang sebenarnya. Nah, itu reliabilitas gitu ya. Jadi tingkat kehandalannya, reliability-nya. Nah, kalau validitas, misalnya kamu sudah bikin alat AWS dari sensor-sensor, ya kan? Bener nggak keluarannya itu dari AWS yang kamu buat itu hasil pengukurannya betul. Berarti kan alat sensor AWS kamu yang dibangun dari macam-macam sensor itu AWS-nya harus divalidasi datanya, gitu kan ya? Artinya apa? Datanya udah tepat atau enggak, ya kan? Nah, udah benar apa enggak? Nah, validitasnya itu biasanya dibandingkan dengan data lain yang dianggap benar. Misalnya, bandingkan dengan AWS punya BMKG yang digunakan. Nah, itu terkait validitas. Itu ya, jangan salah ya. Jadi, validitas ketepatannya. Menguji, betul nggak sih data yang disampaikan itu tepat? Atau data yang keluaran dari sebuah alat AWS itu benar? Nah, diuji validitasnya. Kalau reliabilitas tadi apa? Kehandalannya. Datanya betul nggak bisa dipercaya nggak? Nah, ini reliabilitas. Nah, menguji validitas dan reliabilitas ya gunakan statistik. Ada metode-metode untuk menguji validitas dan reliabilitas. Yang tadi Ibu sebutkan kan secara kualitatif ya kan tentang definisi dari validitas dan reliabilitas. Ya, data-data dicek benar, handal atau enggak gitu ya. Ini peranan statistik. Gitu ya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, selanjutnya, ruang lingkup statistik. Wah, banyak ya. Ekonomi, bisnis, ya kan? Ya, statistik. Apa ya, kalau ekonomi, ya sekarang, ya kan? Lagi pandemi seperti ini, dengan turunnya level PPKM, kan berarti orang sudah diizinkan, ya kan? Untuk sekolah, walaupun uji coba, ya kan?
untuk ke tempat wisata, kan ya mungkin stres ya selama pandemi, apa namanya, stres di rumah aja gitu ya, kayak ibu nih ngomong aja di depan laptop gitu kan ya. Orang ngelihatnya kayak ngomong sendiri gitu kan ya, padahal ibu kan lagi interaksi dengan kamu ya kan, dengan Anda semua. Tapi ya mana tahu gitu ya, Anda misalnya betul-betul fokus mendengarkan ibu, atau mungkin lagi ada yang melakukan hal lain yang mana ibu tahu ya kan. Nah itu ya, maka dengan data-data sekarang, oh level PPKM turun berdasarkan data new case dari COVID yang infeksi COVID virus itu makin sedikit, ekonomi, bisnis pariwisata mulai tumbuh lagi gitu ya. Itu bisa jadi bagian ruang lingkup dari statistik. Ya teknik ya kan, gimana tadi melihat bahwa AWS ini dicek data keluaran sensor temperaturnya kok aneh ya. Temperatur maksimal minimum di suatu tempat ada ya. Misalnya di Bandung tiba-tiba sensor temperaturnya keluarannya suhunya 60 derajat Celcius. Kan nggak mungkin, ya kan? Nah, karena misalnya suhu rata-ratanya di Bandung paling tinggi, suhu maksimumnya misalnya 33 derajat. Loh, ini 62 kalinya gitu kan. Berarti ada yang salah, ya kan? Ada yang perlu dicek dari sensornya. Lihat tuh dari data sensor temperaturnya. Nah, untuk cari suhu rata-rata kan pakai metode statistik ya kan. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Mesin kalau secara umum ya dan lain-lain bisa kita gunakan. Sipil, perencanaan ya kan. Tata kota, sebuah tempat ya kan, perencanaan perluasan pemekaran wilayah. Oh di tempat itu orangnya makin banyak ya, nggak mungkin di satu daerah dengan jumlah penduduknya banyak bisa dihandle oleh satu instansi catatan satu administrasi punya pemerintah. Oh itu harus dimekarkan gitu kan, pelayanannya bisa nggak prima dan lain-lain. Itu juga bisa gunakan statistik sosial budaya ya nggak. Sekarang kan dengan kondisi seperti ini muncul pandemi ya kan, kan dibilang ya sudah menginfeksi puluhan juta di seluruh dunia ya kan, virus COVID-19 ini. Terus sekarang dengan varian dari data statistik gitu ya, dari data diperoleh bahwa orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ini ternyata beda-beda gejalanya. Dari variannya pun berbeda-beda. Imbasnya apa? Nah, imbasnya ya kehidupan sosial kita ya kan, kehidupan sosial kita. Misalnya Anda nih, kalau setiap weekend ketemu teman di tempat di Starbucks gitu kan ya, atau manapun, sekarang udah nggak ada ya kan. Ya mau bersosialisasi ya buka Webex, buka Zoom ya kan. Nah, ngopi ya ngopi di rumah sendiri aja kayak gitu ya. Itu kan merubah juga perilaku sosial budaya ya kan. Orang menjadi makanya muncul ya kesehatan mental di masa pandemi dan lain-lain. Ya, dari mana? Dari data statistik. Oh, ternyata banyak orang ya yang terkena COVID dan tinggi juga angka kematiannya kan. Jadi buat orang berpikir budaya kita pun sudah beda. Kalau keluar rumah harus selalu pakai masker dan lain-lain. Pemerintahan jelas ya, kita BMKG salah satu bagian dari pemerintahan, supporting data ya kan, untuk mendistribusikan informasi cuaca ya perlu data gitu ya. Nah, dunia IT ya kan, oh sekarang ya ini berapa banyak sih kita selalu menggunakan gadget dan lain-lain ya kan. Gimana data orang kalau mau belanja ya kan, oh sekarang
muncul kan bertebaran e-commerce ya kan, aplikasi atau situs belanja online ya kan sudah mempengaruhi orang ketika mau melakukan kegiatannya. Mendapatkan informasi, kalau dulu ibu masih langganan koran, kalau di Bandung ada koran Pikiran Rakyat ya, sekarang stop aja lah gitu kan ya, versi digitalnya aja kan udah ada, kita tinggal langganan ya kan untuk mendapatkan yang lebih banyak, ganti versi cetak menjadi versi digital. Tadi psikologi ya kan, kesehatan mental kita ya kan terkait COVID itu mulai banyak mempengaruhi orang. Cara kita berkomunikasi semua menggunakan platform digital ya kan. Sekarang kalau ngobrol ketemuan langsung itu riskan ya, nggak mau lah ya kan. Jangan dulu, apalagi misalnya orang itu habis dari luar kota, enggak lah, kita ngobrolnya via ini aja, video call dan lain-lain kan sama saja. Nah itu ya. Oke, kemudian ini ya tentu saja dalam ilmu pengetahuan ya tentu ya statistik muncul di situ. Oke, nah sekarang Ibu sampaikan unsur-unsur atau elemen statistik itu apa saja. Nah yang pertama, kalau data itu diperoleh secara keseluruhan dari suatu hal. Nah, ini dikatakan sebagai populasi, yaitu sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena dari A sampai Z, misalnya. Data Data orang yang menggunakan ponsel. Populasinya apa? Berarti data orang yang menggunakan ponsel, nggak mengenal umur, betul ya, nggak mengenal negara, pokoknya semua orang aja yang kategori orang menggunakan ponsel di data. Nah, itu ya, ini dikatakan populasi. Kalau sampel, sebagian data dari kumpulan data yang ada atau bagian kecil dari populasi. Diambil atau diseleksi dengan kategori tertentu. Nah, contohnya, kita buat contoh yang agak instrumentasi ya. Misalnya Anda tahu ini AWS ya. Nah, AWS kan dibangun dari berbagai macam sensor. Setiap sensor mengeluarkan merekod data-data sesuai fungsinya. Wind speed ya dia mengukur kecepatan angin gitu ya. Soil temperatur ya mengukur temperatur tanah gitu ya. Nah, populasinya apa? Berarti keseluruhan data parameter cuaca yang ada di AWS ini disebut populasi. Nah, sampelnya apa? Nah, dari AWS ini diambil aja data temperatur aja, data tekanan saja. Artinya apa? Diseleksi berdasarkan kategori tertentu. Ini elemen atau unsur statistik, gitu ya. Oke. Nah, kita lebih baik menggunakan data yang mana menurut kamu? Populasi atau sampel? Ibu mau tanya, silakan. Ada yang mau menjawab? Atau kapan? Atau kamu dalam menganalisis sesuatu hal, kamu perlu data apa? Populasi atau sampel? Izin Bu, menurut saya sampel Bu. Sampel. Kenapa? Kenapa Triatmojo? Karena mungkin hasilnya Bu, hasil dari alat itu Bu. Hasil dari alat itu, maksudnya gimana ya? Kan gimana maksudnya Triatmojo? Ibu belum menangkap. Menurut saya mungkin itu Pak apa? Data seperti contohnya itu kan kalau populasi itu kan cuma sekedar
identifikasi suatu fenomena. Nah, kalau di sampel itu kan data dari hasilnya itu, Bu. Itu ya. Oke. Belum tepat ya, Triatmojo ya. Yang lain ada yang mau menyampaikan? Menurut kamu data statistik itu yang baik biar menghasilkan suatu decision yang baik, data populasi atau sampel? Kan? Satu lagi aja ya. Yang tadi pernyataan dari Triatmojo masih belum tepat. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mohon izin, Bu. Oke, Renditya. Mohon izin, Bu. Menurut saya untuk mendapatkan statistik yang bagus itu populasi, Bu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ingin mendapatkan data cuaca kan otomatis nggak cuma temperaturnya aja, Bu. Jadi kita harus secara keseluruhan, jadi biar datanya itu benar-benar valid, Bu. Kalau Siap, terima kasih, Bu. Oke, ya, makasih. Jadi, ya betul ya. Maksudnya bisa kita mengambil data populasi kalau contohnya ini ya, perlu data cuaca. Ya kalau data cuaca ya nggak cukup dari sensor temperatur saja gitu kan. Nah, berarti intinya apa? Kita menggunakan populasi ya sesuai tujuannya. Betul ya? Sesuai tujuan informasi apa yang ingin kita ketahui gitu ya. Nah, tapi kalau data populasi ini kalau AWS misalnya data parameter cuaca berarti dari data semua ini kan sensor yang ada. Misal kayak tadi, data sensor temperaturnya yang di Kota Bandung kok muncul data 60 derajat. Nah, kan berarti ada data dari populasi ini atau data temperaturnya di beberapa waktu nggak terekod karena sensornya hilang, sensornya rusak gitu kan. Berarti kan kita nggak bisa menginformasikan tentang data cuaca gitu ya. Jadi kalau pertama ya kita gunakan data populasi atau sampel, pertama tergantung tujuannya gitu ya. Tujuannya apa? Nah, kemudian ada kalanya data populasi ini tidak tersedia semuanya. Kan kita nggak bisa melakukan analisis. Berarti datanya tidak tersedia, berarti kita ngambil aja sampelnya. Sampel dari kira-kira data parameter cuaca, misalnya tadi temperaturnya yang nggak ada di pengukurannya di periode tertentu ya, ambil informasi cuaca pada hari apa gitu kan ya, pada per bulan apa yang ada, karena datanya nggak semua ada gitu kan. Jadi terkadang data populasi ini tidak tersedia dengan cuma-cuma, ada aja datanya yang nggak lengkap, data yang error, maka kita perlu data sampel. Makanya nanti ada teknik mengambil sampel dari populasi. Bagaimana teknik yang harus digunakan biar sampel yang digunakan itu masih mewakili populasi, gitu ya. Maka dikatakan ada kategorinya sampel representatif. Artinya apa? Data dari sampel tapi masih mewakili keseluruhan dari populasi. Ya, itu yang kedua. Terkadang data populasi sulit didapat, maka mau nggak mau kita mengambil data sampel, tapi sampelnya harus yang representatif, gitu ya. Nah, kebanyakan data populasi itu seluruhnya, berarti kan semuanya sulit didapat, gitu ya. Di data AWS aja mungkin aja beberapa elemen sensornya rusak, misalnya nggak bisa mengirimkan data. Maka diambil kebanyakan untuk menganalisis dalam statistik itu gunakan data sampel, gitu ya.
Idealnya ya populasi, tapi karena kondisi seperti itu, data populasi tidak selalu tersedia, gunakan data sampel yang representatif. Kenapa digunakan data sampel yang representatif? Kan datanya menjadi lebih sedikit, betul ya? Tapi datanya mewakili populasi dengan teknik metode tertentu cara mengambil sampel. Keuntungannya apa? Maka kalau mau ngasih informasi cuaca atau membuat model cuaca, kalau datanya lebih sedikit, berarti proses komputasinya juga lebih cepat, ya kan? Karena dia hanya mengolah data yang jumlahnya sedikit. Kalau datanya banyak, berarti resource dari komputasinya itu harus tinggi, ya kan? Kalau datanya misalnya jutaan, bisa masih gunakan laptop kamu yang RAM-nya misalnya 16 masih bisa mengeluarkan model cuaca. Tapi kalau datanya udah miliaran, ratusan miliar data, ya kan, muncul big data, maka device untuk melakukan processing-nya, komputernya harus punya RAM yang bagus juga, yang tinggi, ya kan? Maka muncul high performing computing, ya kan? HPC. Untuk apa? Untuk tetap bisa dari jumlah data yang banyak itu dilakukan processing. Kita bisa menganalisisnya, gitu ya. Itu pertimbangannya. Paham ya sampai sini? Jadi dalam mengolah statistik secara real, nanti di lapangan biasanya orang mengambil data sampel yang representatif dengan kekurangan-kekurangan resource untuk melakukan proses komputasinya, pertimbangannya seperti itu, dan ketersediaan data populasi yang mungkin sulit didapatkan secara keseluruhan. Paham ya sampai sini? Siap, izin bertanya, Bu. Oh ya, oke, silakan. Siapa ini? Siap, Hadian. izin, Bu. Itu kan pada PowerPoint untuk data populasi dan sampel kan untuk data populasi yaitu data seluruh parameter cuaca pada AWS. Bagaimana jika misalkan data yang diambil itu satu parameter, Bu. Jadi untuk data populasi yaitu misalkan data seluruh data suhu yang dihasilkan oleh misalkan sensor DHT11, Bu. Kemudian untuk data sampel hanya diambil beberapa, Bu. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Bisa, Hadian. Kan namanya populasi ya. Kita bisa batasi. Nah, sekarang populasinya misalnya hanya data temperatur di AWS, ya kan? Sampelnya apa? Sampelnya, misalnya data temperatur AWS ini dipasang dari bulan Januari sampai Desember, ya kan? Keseluruhan temperatur. Kita mau ngambil sampel, sampel di bulan Februari aja, boleh itu, ya. Nah, sekarang kalau data populasinya keseluruhan data temperatur, kalau mau mencari rata-rata, nah mungkin aja kan data dari bulan Januari sampai Desember itu kan misalnya dia AWS ngirim datanya per 10 menit, ya kan? Bisa aja data populasi selama 1 tahun dari temperatur itu mungkin aja ada data di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu yang kosong. Mungkin ya? Mungkin. Makanya kalau ada data yang kosong, ya kan, data yang nggak kekirim di jam-jam tertentu, gimana kita mau mencari rata-rata temperatur gitu selama 1 tahun, padahal datanya ada yang AWS sensornya nggak kirim, berarti kan perlu teknik tertentu, ya kan? Ada teknik cara untuk mengatasi data yang bolong-bolong, ada seperti itu. Maka orang lebih cenderung ngambil data yang sampelnya. Oke, data sampel temperatur selama 1 tahun misalnya. Tapi nanti di skip lagi 1 tahunnya untuk data-data kamu lihat, misalnya datanya yang bagus, data cukup 1 tahun diambil 12 bulan,
Tapi dalam 1 bulannya misalnya cukup diambil data berapa hari. Boleh seperti itu, gitu ya. Jadi yang namanya populasi ya, kamu aja instrumentasi 5B kan populasi. Ya kan? Bisa dikatakan populasi. Kelas instrumentasi 5B populasi. Sampelnya apa? Ya sampelnya kamu, Ahadian, ya kan? Oh ya, dari instrumentasi 5B, saya mau ngambil sampelnya data taruna yang pernah jadi danton. Kan? Jadi mengerucut lagi. Gitu ya. Tapi kelas instrumentasi 5B ini bisa jadi sampel. Kalau populasinya apa? Seluruh semester 5 di seluruh prodi. Gitu ya. Bahkan tingkat, kamu sekarang berarti tingkat berapa? Tingkat 3 ya? Siap, tingkat 3. Tingkat 3 ini jadi sampel untuk populasi semua taruna yang di STMKG. Kan sekarang ada tingkat 3 dan 4 aja. Nah, bisa seperti itu. Jadi fleksibel. Maka karena fleksibilitasnya itu dan pertimbangan tadi resource untuk melakukan proses komputasi, ketersediaan data, dan lain-lain, biasanya dipilih datanya sampel. Contohnya itu, yang paling sering ini kalau polling, ya kan? Apa tuh? Kalau dulu hasil pemilihan umum, betul ya? Nah, kan ada teknik ngambil. Oh, di Jawa Barat yang menang nomor 1. Padahal ngambil datanya sampel aja kan? Nah, udah bisa. Tapi ya ada tingkat kepercayaannya gitu ya. Ya kalau mereka mencari data hasil pemilu pakai populasi, ya nggak akan secepat itu. Makanya ada quick apa? Quick count, ya kan? Kalau si apa? Yang penyelenggara pemilu itu apa? KPU. Nah, KPU kan menghitung semua populasi, ya kan? Semua, makanya lama. Nah, kalau sampel itu cepat, karena datanya juga sedikit. Nah, muncullah quick count. Gitu ya. Paham ya semua ya? Siap, terima kasih. Oke. Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat jenis statistik. Statistik itu ada deskriptif. Nah, yang akan kita pelajari minggu depan ya. Ini kurang ya, metode. Jadi statistik deskriptif itu isinya apa? Metode yang berkaitan dengan ini, pengumpulan dan penyajian data. Gitu ya. Ini statistik deskriptif. Kalau jenis yang lainnya adalah statistik inference atau statistik inferensi. Metode yang berkaitan dengan, nah ini, analisis sampel dari data statistik digunakan untuk apa? Namanya inference, ya kan? Menyimpulkan, menarik penalaran gitu ya. Berarti untuk kita mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dari mana? Dari karakteristik sebuah populasi. Nah, yang paling mudah di level ini, statistik instrumentasi, kita pelajari dulu ini aja, statistik deskriptif. Bagaimana cara-cara mengumpulkan, ya kan, dan menyajikan data. Minggu depan kita akan pelajari, ya. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan data. Data statistik itu ada 2 tipe, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang tadi Ibu bilang data itu kan harus berisi fakta, gitu kan ya. Nah, pembagiannya tipe data itu yang pertama adalah data kualitatif. Intinya data yang bukan angka-angka. Kayak kalau temperatur, panas, dingin, apa lagi? Kalau suhu, lembab, gitu kan ya. Nah, itu panas, dingin, dan itu dikatakan sebagai data kualitatif. Data kuantitatif, kalau temperatur, ya berarti 33 derajat Celcius, dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, data kualitatif itu dibagi lagi. Diklasifikasikan lagi, ada yang disebut sebagai data nominal, yaitu data yang menunjukkan kategori tertentu. Ya, seperti tadi. Kategori suhu panas, ya kan? Atau kategori temperatur itu sedang, seperti itu. Kalau di sini contohnya ya,
kategori jenis sensor yang ada di AWS, sensor temperatur, tekanan, kan ini data ya kan. Oh, di AWS ada jenis sensor-sensor tertentu, atau jenis peralatan MKG, kan ada kategorinya ya. Peralatan klimat aja ada peralatan klimat iklim mikro. Nah, itu kan jadi data nominal. Nah, tipe data kualitatif yang kedua adalah data ordinal. Jadi selain bentuknya kategori, nah jadi selain data nominal juga ini kalau data ordinal ada urutan atau peringkatnya. Jadi misalnya di sini urutan data Sandi Sinop. Nah, berarti kan dari data AWS itu kan macam-macam ya, data temperatur, tekanan. Data Sinop kan ada urutannya ya, penyandiannya. Data temperatur dulu, gitu kan ya. Data apa lagi? Tekanan kan ada ya urutannya data Sinop. Ya. Diperingkatkan. Misalnya data jenis peralatan atau enggak, jenis sensor. Sensornya ada yang bentuk sensor aktif atau sensor pasif. Nah, kayak gitu ya. Ini diperingkatkan lagi. Jenis peralatan pengamatan. Peralatan yang ada di stasiun kelas 1 kan beda dengan yang ada di stasiun kelas 3 gitu kan, ya diperingkatkan gitu ya. Atau ini data ordinal tapi ada urutannya. Udah dikategorikan terus diurutin lagi ya. Nah, kalau kuantitatif dibagi dua juga. Yang pertama, data interval. Jadi selain memiliki kategori ini yang termasuk data ordinal, udah ada kelompoknya atau kategorinya terus diperingkatkan dan bisa diukur beda atau intervalnya. Kalau di sini contohnya ya skala gempa ya kan. Skala gempa kan gempa sedang ya kan, gempa skala yang kecil gitu kan ya, gempa yang merusak gitu kan. Nah, kan ada kalau yang skala merusak berarti derajat skala Richternya dari misalnya ya dari 8 sampai 9 atau 10 gitu ya. Kalau enggak data gelombang tinggi tinggi gelombang laut ya kan ada intervalnya ya kan. Oh, ini kategorinya moderat, gelombangnya sedang. Nah, sedang itu skalanya misalnya dari 2 sampai 4 meter misalnya gitu. Jadi ada beda intervalnya, ada beda atau intervalnya. Nah, sekarang kalau data interval ini dan bisa dibandingkan. Nah, kalau dibandingkan maka dikatakan datanya adalah disebut data rasio atau nisbah. Contohnya apa? Ya tadi, dari sekian banyak gempa yang terjadi, misalnya gempa yang merusak, nah, kemudian dibandingkan, oh iya betul ya, gempa dengan skala Richter sekian, dibandingkan dengan gempa yang apa, nah kita bisa bandingkan. Atau di sini kalau terjadi gempa yang merusak, kita bisa bandingkan, oh di satu tempat pernah kejadian 2 kali gempa. Nah, 2 kali gempa dengan kategori seperti ini ya kan, dengan skalanya kegempaannya sekian. Kita bandingkan, oh di gempa yang kedua misalnya kita lihat dampaknya, berapa luasan daerah itu yang terdampak gempa ya. Kalau gempanya terjadi di laut, berarti orang-orang yang di sekitarnya kan berpotensi terjadi tsunami ya kan, gelombang pasang yang tinggi. Berapa sih yang terdampak gara-gara tsunami itu gitu kan ya, atau di daerah itu sering terjadi rob. Nah, berapa sih sekarang daerah luasannya yang terdampak rob itu. Nah, di sini ya bencana hidrometeorologi. Ini tipe data statistik. Sebetulnya tipe data itu banyak ya, selain yang tipe data statistik, tapi ini Ibu sebutkan data-data yang digunakan di dalam statistik. Bisa aja ya, kalau dalam penelitian kan ada data primer, data sekunder, tahu ya?
Mau tinggal browsing, data primer berarti data langsung dari sumbernya. Atau data sekunder berarti data turunannya. Misalnya kamu mau lihat data gempa. Data gempa kamu ngambil langsung dari seismografnya. Oh, langsung kamu ambil datanya dari data loggernya, itu data primer. Kalau kamu ngambil kejadian gempa sudah berupa grafik dari hasil yang sudah diolah oleh orang lain, data-data gempa yang skala kecilnya udah dihilangkan, gitu ya. Hanya data gempa yang besar intensitasnya besar aja, itu dikatakan sebagai data sekunder. Ya, seperti itu ya. Itu nanti tinggal kamu cari terkait jenis-jenis tipe data yang di luar tipe data statistik. Bisa data untuk penelitian dan lain-lain. Nah, kalau ini ya, misalnya pengujian ada 1 sampai 16. Kemudian di setting UUT-nya 50.000 milivolt, 500 dan lain-lain nih. Macam-macam. Terus koreksinya sekian. Kemudian dilakukan kita mau melihat tegangan volt DC pada UT pertama, kedua, ketiga, dan semuanya. Nah, menurut kamu ini tipe data apa? Tipe data yang mana? Data kualitatif atau kuantitatif? Yang ini. Data apa? Kalau isinya angka-angka, berarti data kuantitatif. Gitu ya. Terus datanya nih, udah ada proses perbandingan. Ini sebetulnya isi dari ini ya, proses kalibrasi ya. Di datanya apa? Sudah ada proses bandingkan. Dibandingkan nih dengan UT range settingnya. Berarti dia termasuk data yang rasio, ya kan? Punya interval tertentu dan dibandingkan. Maka muncul nih kalibrator correction-nya dan lain-lain, rata-ratanya, standar deviasinya, gitu ya. Jadi sekarang kamu bisa melihat bentuk tipe data statistik. Ya, ini salah satu hasil data kalibrasi ya. Oke. Nah, terakhir yang Ibu akan sampaikan adalah berkaitan dengan metodologi statistik. Jadi, dalam statistik ada metodologinya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi, harus jelas yang mau dianalisis itu masalahnya apa, gitu ya. Misalnya masalah tentang ini sekarang, pandemi COVID, gitu ya. Nah, datanya dikumpulkan harus melalui proses pengumpulan yang betul dari data dan fakta. Misalnya ngambil data dari Kementerian Kesehatan, gitu ya. Nggak ngambil data dari instansi yang nggak terpercaya, misalnya. Dikumpulkan semua datanya. Data pandemi kan dari sekitar bulan Maret ya, 2020 sampai sekarang. Semua datanya ada. Datanya gimana? Kalau ngumpulin data, akurat, ya kan? Akurat itu ya tadi, misalnya datanya berasal dari sumber yang terpercaya. Data COVID bisa kita langsung ambil dari Kementerian Kesehatan. Up to date. Jadi kita harus lihat, oh datanya ini udah ada proses updating data nggak? Bisa jadi ya, data yang dikumpulkan itu sudah ya diupdate lagi. Komprehensif, yang tadi Ibu sebutkan. Secara menyeluruh, berarti kalau mau mengidentifikasi tentang pandemi ya dari awal pandemi ya kan oleh pemerintah diklarirkan, oh ini kita sudah mulai pandemi, berarti kan di sekitar bulan Maret itu. Relevan. Di luar yang nggak sangkut pautnya dengan data pandemi COVID ini yang relevan apa? Misalnya data kasus baru, ya kan? Data yang sembuh, data yang meninggal. Nah, itu yang data relevan, gitu ya. Di luar itu kan nggak harus kita kumpulkan.
Setelah itu, nah datanya diklasifikasi berdasarkan ini, kemiripan, kesamaan sifat, dan dikelompokkan gitu ya, diklasifikasikan. Oh, data di satu tempat ini ternyata jumlah kasus barunya sekian ya kan. Oh, dengan orang-orang dengan kalau rate kasus barunya sangat tinggi, diklasifikasikan, maka tempat itu termasuk kalau sekarang ya level PPKM-nya berapa gitu ya, seperti itu ya, dengan dibandingkan dengan sebaran jumlah penduduk yang ada di situ. Perlu diklasifikasikan datanya. Sajikan datanya, ya datanya dibuat dalam bentuk grafik, kan kalau hanya angka-angka aja, tanggal segini terkonfirmasi 1.000, tanggal sekian 2.000, kan nggak kelihatan ya trennya gimana. Apakah kita sudah melewati pandemi gelombang kedua atau ke-1 itu kan dilihat dari mana? Dari datanya yang sudah divisualisasi, disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain-lain. Kemudian statistik pun setelah datanya sudah divisualisasi, dianalisis, analisis nanti hasilnya apa? Kesimpulannya apa? Keputusannya apa? Oh, disimpulkan. Pandemi sekarang masih ada ya, masih berjalan. Buktinya apa? Nah, ini dari data masih ada new case yang baru. Diputuskan apa? Oh, diputuskan masih level PPKM-nya kategori PPKM-nya di satu tempat masih diperpanjang. Rekomendasinya apa? Oh, kalau di tempat itu level PPKM-nya diperpanjang, walaupun tingkatnya udah turun, rekomendasinya tetap ya, kalau mau buka sekolah tatap muka, harus ada prosedur, prokesnya tetap jalan. Kalau mau buka tempat wisata, harus begini ya. Nah, yang masuk ke sekolah atau masuk ke tempat wisata, harus berapa persen dari kapasitas tempat itu, nggak boleh semuanya. Nah, itu ada di level analisis data. Oke, beres nih. Jadi, metodologi statistik sampai sini. Inilah sebetulnya yang kita kerjakan dengan bantuan statistik, bisa sampai dapat ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya beres perkuliahan. Mau izin bertanya, Bu? Sedikit saja, Oke, Bu. silakan, Pak Fido. Di dalam mengolah data, apakah ada permasalahan yang sering terjadi, Bu? Contohnya informasi ganda gitu, Bu, atau data ganda. Bagaimana cara mengatasi data ganda? Terima kasih. Ya, oke, makasih. Ya mungkin aja ya, ada data yang double-double gitu kan ya. Berarti kan kalau kita mau lakukan cari rata-ratanya, kan dia jadi sedikit banyak mempengaruhi ya. Misalnya data orang yang terkonfirmasi positif COVID. Rafido, kamu udah lapor. Kemudian lapor via Peduli Lindungi, ya kan langsung terdetek tuh. Oh iya, kamu ini positif COVID. Makanya nanti kan muncul di daerah situ, kasih map ya kan. Oh ini resiko sedang, resiko rendah, tinggi. Nah misalnya kamu dites PCR-nya di satu tempat lembaga pengetesan tertentu, dia ngelaporin lagi. Bisa jadi kan? Jadi data, oh ternyata Rafido itu datanya ada 2. Nah, caranya gimana? Ada metode cleansing, pembersihan data. Nanti diurutkan data itu, misalnya apa? Unique number dari data itu yang biar data itu nggak sama. Nah, makanya kalau data pelindung diri, uniknya apa? Data uniknya apa? NIK itu ya, nomor induk kependudukan, betul ya? Kan nggak mungkin. Ya kita percaya ya ke lembaga apa sih namanya? Yang ngurusin kita ini
catatan sipil ya, apa ya, ada kan administrasinya ya, kependudukan. Nah, badan kependudukan. Kan sudah disetting, setiap orang punya NIK yang beda-beda, ya kan? Di klaster dari nomor kakaknya, ya kan? Nah, nanti nomor kakak kan diturunkan, gitu. Jadi, nanti di pusat database-nya, pusat datanya nanti ada suatu mekanisme namanya pembersihan data, cleansing data. Nah, jadi data-data yang punya kalau di dalam database ada istilah primary key ya kan? Nah, yang primary key-nya sama ya masuknya cuma sekali aja gitu. Gitu ya Rafido ya, ada tekniknya. Nah, nanti jatuhnya ada yang namanya kualitas data. Nah, jatuhnya ke sana. Quality data. Bagaimana cara melihat data itu berkualitas. Salah satunya ya datanya tadi nggak ganda atau datanya lengkap semua, nggak ada yang bolong-bolong. Itu ada tekniknya. Di dalam statistik itu ada. Oke, jelas Rafido? Siap, terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Makanya ya sekarang, nah Ibu lagi mengikuti course tentang data science gitu ya. Sekarang ini ya di situ diberikan ya, tapi kalau di statistik instrumentasi nggak sampai ke sana ya, karena nanti levelnya di advance statistik lanjut ada metode-metode menganalisis tadi data yang sangat ekstrim, bahkan ya selain yang data ganda, data yang kosong tuh harus diapakan. Nanti ada treatment khusus, data yang datanya ekstrim kayak tadi, misalnya suhu temperatur kan di Bandung nggak pernah 60 derajat gitu ya, kok ada sensornya ya mengeluarkan hasil pengukurannya 60 derajat. Itu kan kalau mentah-mentah diambil untuk membuat model cuaca, pasti model cuacanya jadi aneh, betul ya? Jadi nggak benar. Nah, makanya ada teknik tertentu untuk menghilangkan, bahkan menghilangkan data-data yang ekstrim, data-data yang anomali. Nah, ada caranya juga. Jadi, tujuannya apa semua itu? Buat bisa kita menyimpulkan terhadap sebaran data itu yang paling mewakili, yang paling mewakilkan. Ya kayak sekarang orang yang terkonfirmasi positif COVID kan makin sedikit ya kan? Ya mungkin aja ya betul gitu ya. Kalau kita percaya pemerintah ya pasti betul. Oh iya sedikit. Indikatornya apa? Indikatornya udah nggak banyak rumah sakit yang menerima pasien COVID, ya kan bisa jadi kan? Nah ya berarti betul. Atau bisa jadi data itu kita ragu. Kenapa? Pertama, orang yang bergejala COVID itu, oh saya kayaknya COVID deh, tapi nggak mau dites lah gitu, nggak mau di PCR, nggak mau, kan bisa jadi ya, pasti yang terkonfirmasi kan makin dikit, karena nggak ada tesnya kan. Yang semua pemerintah laporkan berdasarkan hasil testing itu. Terus yang nggak di testing itu, saya gejalanya masih saya bisa masih saya bisa tahan, bukan gejala yang serius. Ya udahlah, isolasi mandiri aja, nggak usah ke rumah sakit, bisa jadi kan begitu? Itu banyak hal. Jadi makanya pemerintah masih bilang, oh ini masih pandemi loh ya, walaupun jumlah case-nya makin menurun, tapi PPKM-nya masih diterapkan. Masuk akal ya? Masih diterapkan. Mungkin, kamu sering dengar ya, ada namanya fenomena gunung es, ya kan? Yang muncul itu ya yang
sedikit aja atasnya, yang bawahnya ya nggak kelihatan, bisa jadi segitu. Jadi kan itu sebagai bentuk tindakan preventif. Pemerintah memutuskan seperti itu, karena bisa jadi ada orang-orang yang begitu. Tujuannya untuk apa? Ya kita semua warganya masih aware, masih patuh sama prokes, ya kan? Siapa tahu ada orang-orang yang kategori itu, atau bahkan nih, karena virus COVID itu, kan kamu bayangkan, virus COVID itu kan masuk ke tubuh seseorang, ya kan? Tubuh seseorang kan responnya beda-beda, ya kan? Nah, responnya beda-beda. Ketika dia menularkan, kan si kode gen virus COVID-nya itu udah ngeblend sama kode genetik yang punya orang itu. Masuk akal kan? Nah, sekarang kalau kode gen genetik orang yang kena virus COVID itu yang nempel ke virus COVID-nya adalah kode-kode gen orangnya yang baik, berarti kan si varian COVID yang barunya nggak terlalu berbahaya. Nah, makanya kamu lihat, ada varian tertentu yang sangat menular. Nah, bisa jadi virus COVID yang awal kena seseorang itu kode yang ditempelin ke virus COVID-nya itu secara kedokterannya Ibu nggak tahu, misalnya kode-kode pembawa penyakit yang berbahaya, kode-kode jelek genetik orang itu yang nempel, makanya muncul varian yang berbahaya. Nah, itu yang ditakutkan tuh kan seperti itu ya. Makanya ya kita ikuti saja. Oh, sekarang masih PPKM, ya ikuti saja demi kebaikan. Walaupun ya tentu saja ya orang-orang tertentu dengan masih disampaikan kita masih dalam posisi PPKM, ada juga yang kontra, ya kan? Nanti saya gimana? Kehidupan saya gimana? Nah, macam-macam itu ya. Jadi ya, makanya dengan bantuan statistik, ketika mau mengambil keputusan itu, perlu adanya proses tadi, Rafido, data-data itu dibersihkan dulu. Dihilangkan noise-nya kalau di sinyal, ya kan? Noise-nya apa? Ya tadi, data ganda, data yang mungkin kamu sekarang ada informasi hoax, ya kan? Palsu. Oh, ini PCR-nya punya satu orang, tapi di-generate jadi banyak orang. Ya itu kan bisa seperti itu. Makanya ya namanya keputusan pasti kan ada pro dan kontra, tapi percayalah kalau keputusannya itu berdasarkan metode statistik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan teknik-teknik tertentu, tentu orang pun akan ada aja yang masih berpikir rasional, yang masih menerima karena ada dasarnya secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Intinya seperti itu. Sekarang kan semua hal, informasi bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya. Bahkan kita nggak mau dapat informasi itu aja, kita masih dapat spam SMS, ya kan? Spam pesan WA, kamu masih dapat nggak sekarang pesan spam SMS? Dapatkan pinjaman, ya kan? Itu kan sebenarnya spam, kita sebenarnya nggak perlu gitu ya. Dari mana dia dapat nomor kita, ya kan? Nah, dia kan berarti melihat, dia punya data, oh ini lagi pandemi gini, orang lagi butuh uang, ya kan? Kasih pinjaman. Dari mana dia dapat nomor kita? Berarti data dari sebaran, oh ini data SIM yang masih aktif. Ya kan, kalau data SIM-nya udah nggak aktif, ngapain dia kirim SMS spam seperti itu, gitu ya. Jadi, makanya ya pemerintah misalnya lewat Kominfo suruh lapor, ya kan? Oh ini data atau informasi yang nggak benar, yang hoax, ya kamu tinggal laporkan situ.
Atau kita mau lihat, oh informasi ini benar apa enggak. Nah, kita lihat, ada portal untuk mengecek bahwa informasi itu benar atau tidak. Kita bisa manfaatkan itu semua. Yang namanya data pasti menganalisisnya, atau dalam hal ini adalah areanya dari statistik. Jadi sebegitu sekarang itu urgen banget ya. Statistik itu diperlukan di segala bidang, karena segala hal pasti based on data, dan semuanya data sekarang terus berkembang ya. Dalam hal ini berkembang itu dalam bentuk jumlahnya makin banyak. Kamu sering dengar ya, bagaimana Google menambah storage-nya. Nah, kamu ikuti tuh beritanya, oh dulu dia storage-nya segini, sekarang nambah lagi. Berarti kan orang dengan sukarela menyimpan datanya di Google. Buktinya apa? Sekarang Ibu tanya, di antara kamu, email Google-nya berapa? Yang Gmail, apa punya satu? Nah, yang minimal punya 2, ya kan? Itu kan nambah data juga kita ke sana. Kemudian dari jumlah, data terus berkembang, makanya muncul tuh big data, ya kan? Data mining, dan lain-lain. Yang kedua, selain jumlahnya, bentuk datanya, ya kan? Kalau dulu datanya misalnya numerik saja, angka-angka. Sekarang datanya era digital, muncul tipe data yang lain, data dalam bentuk image, ya kan? Bukan angka, tapi image, bisa jadi. Kemudian data dalam bentuk video. Nah, itu terus berkembang. Itu maka proses penanganannya tergantung dari tipe datanya. Tapi secara umum untuk statistik deskriptif, bagaimana cara mengumpulkan dan menyajikan datanya, ya konsep dasarnya yang sama. Minggu depan kita akan pelajari. Kalau enggak nanti kamu carikan ya jadwal di hari Senin, untuk kita reschedule yang pertemuan hari ini. Oke ya, untuk kita pelajari mengenai data deskriptif. Oke, setuju ya? Silakan carikan waktunya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Anda aktifkan kameranya biar Ibu lakukan screenshot untuk perkuliahan hari ini. Kalau minggu depan nggak Ibu terus yang ngomong ya. Nanti minggu depan mulai ada soal-soal, contoh-contoh yang harus kamu kerjakan. Jadi ya siap-siap saja. Mana nih? Tapi koneksinya di Anda, di sini di Ibu nggak dapat koneksinya warna macam-macam ya, nggak apa-apa. Oh ya, sambil nunggu semuanya ini, Ibu presensi dulu ya. Tadi yang belum siapa nih? Lumayan banyak kan tadi ya. Ahadian sudah hadir. Fauzan hadir? Fauzan mana? Oke. David? Siap hadir, Bu. Oke. Yakzan? Yakzan mana nih? Ya ada ya. Siapa yang belum? Izin, Bu. Ya, Yakzan ada, Bu, tapi kayaknya terkendala mic-nya, Bu. oh ya nggak apa-apa.
Kalau gitu Ibu hadirkan, ini Ibu rekod ya, nanti Ibu paling cek ya di perkuliahan setelah proses renderingnya berakhir ya. Biasanya kalau di Webex itu 24 jam renderingnya. Nanti besok Ibu cek untuk Yakjan. Jadi sekarang Ibu tulisnya hadir aja dulu lah. Sugita mana ada hadir? Hadir ya, Sugita ya. Materi perkuliahannya Ibu kirimkan di Simas. Oke, sudah. Mana nih? Ya udahlah, nggak apa-apa kalau Anda nggak bisa mengaktifkan kameranya, nggak apa-apa. Nanti Ibu cek di record video rendering. Oke, untuk hari ini kita akhiri sampai sini ya. Tugasnya adalah kamu segera mencari mendapatkan 2 buku referensi itu. Minggu depan nanti Ibu sudah setting, kamu tinggal buka halaman sekian, nomor sekian, gitu ya. Jadi Anda harus punya buku itu. Oke, silakan. Sisa waktu perkuliahannya, silakan kamu cari referensinya. Referensinya udah Ibu itu ya upload di Simas. Kemudian minggu depan harus sudah tersedia. Kalau sudah dapat referensinya, silakan kamu buka buku itu, kamu compare dengan satuan acara perkuliahan yang sudah Ibu sampaikan. Tinggal kamu cocokkan ya. Kamu bisa kasih note, kamu tandai, oh ini, bagian ini, bagian ini. Karena nggak semua dari buku itu akan dipelajari di perkuliahan ini. Hanya beberapa aja. Nah, jadi clue-nya nanti yang nggak dipelajari sekarang, ya kamu akan pelajari di tingkat statistik yang advance-nya. Begitu ya, paham ya semuanya? Terima kasih untuk hari ini. Silakan dilanjutkan dengan tugas. Kalau saat seperti ini adalah harapan kita semua, kita sehat ya, sehat dulu. Mudah-mudahan kita semua sehat. Ketemu lagi, silakan nanti ya diagendakan buat hari Senin atau hari apa untuk mengganti perkuliahan pertemuan kedua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Perkuliahan hari ini Ibu akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. Terima kasih.